Pendapat gue pribadi soal bahwa Presiden Jokowi telah menyetujui bahwa akan ada kenaikan pada listrik untuk yang 3000 VA ya atau VA itu bagaimana sih? Dan pengaruhnya pada investasi itu seperti apa? Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Mengetahui kebijakan dari pemerintah dan juga kita meneliti ya kondisi perekonomian saat ini bisa mempengaruhi daripada hasil investasi yang kamu investasikan sekarang. Nah, salah satunya kita akan bahas hari ini adalah dari segi kebijakan soal 300 FA ini bakal dinaikin nih sama Presiden Jokowi ya untuk tarif listriknya. Kira-kira gimana sih pendapat gue? Dan juga gue akan memberi sebuah pandangan ngaruhnya di investasi itu apa? Oke, jadi gini, pandangan gue adalah ya apabila dalam kondisi seperti ini ya pemerintah kan juga menggelontorkan dana buat subsidi ya. Salah satu subsidinya itu adalah di listrik kita. Jadi kalau misalkan lo lihat sekarang kok listrik gue lebih murah ya ketimbang sebelum pandemi. Karena kalau gue pribadi, gue rasakan seperti itu. Rata-rata listrik gue kan gue udah dulu tuh sekitar 2 juta, 1,5 juta. Terus abis itu gue bisa minimalisir penggunaan dan ada beberapa yang gue alternatifin sampai akhirnya gue ganti juga perabotan. Total-total mungkin 800 sampai 1 juta lah per bulan listriknya. Sekarang listrik gue itu kisaran antara 600 sampai 500. Ya 600 sampai 500-an. Nah itu kan udah berkurang sekitar berapa ratus ribu tuh, bisa 200 ribu, bisa 300 ribu dari nominal yang udah gua ngiritin sebelumnya. Artinya apa? Artinya ternyata dari selisih tersebut pemerintah ya ngasih subsidi. Sama seperti kalian juga, beberapa listrik yang mungkin menengah ke bawah itu disubsidi. Tetapi listrik golongan atas kan gua nggak tahu ya, setahu gue sih ada ya untuk yang disubsidi juga. Nah supaya fair, si yang listrik 3000 VA ke atas ini, ya dia dinaikin. Kenapa? Karena pemerintah tuh nggak bisa menanggung subsidi terus-menerus. Pastinya kan dia juga butuh dana dong, pastinya dia butuh bantuan. Nah oleh karena itu, kebijakan ini muncul nih, ya, yang kemudian disetujui oleh Pak Jokowi sendiri, ya. Bahwa kenaikan ini, ya supaya apa? Supaya yang tadinya nih buat middle ke bawah, atau orang yang penghasilannya middle ke bawah ya untuk rumah yang di bawah dari 3000 VA ini itu masih bisa ke cover dan masih bisa disubsidi gitu supaya bisa hidup gitu. Karena kan ya kalau nggak gitu PLN bakal defisit. Nah, cara supaya tidak defisit itu ya subsidinya itu tetap jalan. Nah, kalau misalkan pendapatan pemerintah buat subsidi itu jadi berkurang kan susah gitu. Makanya ya kebijakan itu dibuat. Nah, di satu sisi ya ini adalah konsekuensi juga. Kayak konsekuensi dari yang dimana kita dapat subsidi gitu. Jadi harus ada yang bantuan lain gitu karena pemerintah sendiri juga berat gitu. Apalagi kan untuk nangani pandemi banyak ya keluar untuk kebijakan-kebijakan yang pemerintah keluarin buat yang ngeluarin duit gitu untuk bantuan orang ya, bantuan subsidi sana sini seperti itu. Oke, anyway, itu merupakan tanggapan gue juga soal yang listrik-listrik ini. Jadi menurut gue ya tepat-tepat aja karena pasti akan ada masanya begini gitu, konsekuensinya begini. Atau mungkin nanti di kedepan hari jadi ya listrik normal lagi itu hal yang wajar. Anyway, nah sekarang relate-nya ke investasi apa? Nah dari segi investasi, lo nggak bisa lihat bahwa baik ataupun buruk. Lo sebagai investor, lo akan berpikir bahwa apa opportunity yang lo bisa masuk di saat seperti ini. Ya, jadi misalkan listrik naik, kira-kira apa yang bakal naik karena hal tersebut? Investasi apa yang akan berpengaruh? Tentunya adalah investasi di sektor saham. Sektor saham seperti kayak misalkan yang masih berhubungan dengan PLN, masih berhubungan dengan listrik, itu pasti biasanya akan kena dampaknya. Dan tentunya itu akan punya potensi untuk naik di kedepan hari.
apabila peraturan ini sudah memang diokekan dan emang udah dilaksanakan gitu. Jadi related investasi ada nggak? Ada guys. Jadi ketika kalian menerima suatu berita, ya berita apapun itu, coba deh kaji lagi lebih dalam ya. Karena berita-berita itu bisa sebuah signal di mana kalian untuk membeli satu investasi, entah itu berupa saham, entah itu berupa emas, entah itu berupa reksadana. Jadi itu signal-signal kayak gitu loh. Kayak misalkan, oh suku bunga dinaikkan. Oh kalau suku bunga dinaikkan, oh berarti gue nih bagus nih kalau taruh di reksadana pasar uang ketimbang investment yang high risk nih. Seperti cryptocurrency, ya saham pun sebenarnya ada juga yang diuntungkan, tapi majority mungkin ada yang ya, kurang diuntungkan. Seperti itu. Jadi ada beberapa di saat kondisi itu yang diuntungkan, ada yang tidak gitu. Nah, job lo adalah lihat itu. Caranya gimana? Lo search Google, Pak. Lo search ke Google, kira-kira kalau misalkan ada peraturan kayak gini, mana yang lebih dimanfaatkan gitu ya. Artinya ada yang bisa diuntungkan di sini, seperti itu. Itu kalau lo mindset sebagai investor. Jadi berbeda loh ya. Baik buruk, kalau bagi investor tuh lebih opportunity apa yang bisa dimasukin di sini. Seperti itu guys. Oke, itu aja yang pengen gue sampaikan hari ini. Pendapat gue juga seperti itu dan relate-nya terhadap investasi seperti itu. Buat kamu semua yang mungkin ya punya informasi tambahan, kira-kira apa nih yang harusnya gue masukin lagi di video selanjutnya, atau mungkin kalian punya tema-tema yang pengen gue bahas, lo coba komen di kolom komen di bawah ini. Gratis kok komen ya. Tinggal lo komen aja, nanti kalau emang judul itu belum gue buat, bisa gue buat di kedepan hari. Itu aja sih. Nah, buat kalian yang setelah ini merasa informasi singkat ini bermanfaat, coba aja lo share deh ke teman-teman kalian yang lain. Siapa tahu ya mereka butuh informasi ini dan oh kayak gini loh alasannya gitu. Karena kan orang banyak kan malas baca ya gitu. Dan ketika mereka malas baca, ya mereka asumsi aja gitu. Wah berarti begini nih, berarti begitu nih. Padahal sebenarnya kenyataannya ada alasannya juga gitu. Seperti itu sih. Bisa di-share aja ke sosial media teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.